Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Yasin di Adam History. Selamat pagi sahabat netizen yang beriman. Seperti biasa, 2 hari sekali di Adam History akan menceritakan berbagai kisah yang menarik dan penuh dengan hikmah. Dan pada kesempatan kali ini ada kisah yang menarik berkaitan dengan sosok wanita yang dirindukan oleh surga. Dia adalah salah satu dari 4 wanita yang digadangkan sebagai pemimpin para wanita di surga nanti. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama, tapi jangan lupa untuk like dan share videonya serta subscribe channel Adam History karena subscribe itu gratis. Baiklah, inilah kisah wanita yang dirindukan surga. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki kecantikan tidak diragukan. Ia adalah kembang desa. Banyak orang sayang dan cinta kepadanya. Ia memiliki orang tua yang baik hati dan selalu menjaganya. Ia adalah Siti Asiyah. Kisah ini berawal saat Fir'aun mencari pengganti istrinya yang telah wafat. Ia mencari dari pelosok dunia wanita-wanita tercantik untuk dijadikan istrinya. Tetapi dari berjuta-juta wanita yang cantik, hanya satu yang ia inginkan. Yang ia inginkan adalah Siti Asiyah. Namun tidak sehati dengan Siti Asiyah. Siti Asiyah tidak ingin menerima pinangan dari Fir'aun. Bahkan ia menolak mentah-mentah segala hal yang diberikan oleh Fir'aun. Hingga Fir'aun pun menyandra kedua orang tuanya. Mereka disiksa dan diancam akan dibunuh apabila Siti Asiyah menolak pinangan Fir'aun. Dengan penuh kesedihan dan keterpaksaan demi menolong kedua orang tuanya, akhirnya Siti Asiyah pun mau menikah dengan Fir'aun, tetapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, Fir'aun harus membebaskan kedua orang tuanya dan memberikan tempat tinggal yang layak untuk kedua orang tuanya. Yang kedua adalah Siti Asiyah meminta agar diberikan kamar yang berbeda dengan Fir'aun. Dengan 2 syarat tersebut, akhirnya Fir'aun memenuhi dan Siti Asiyah pun menikah dengan Fir'aun. Salah satu favorit kegiatannya ialah mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Ia hobi mandi bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil dekat kerajaan. Hingga pada suatu hari, Siti Asiyah menemukan sosok bayi dalam keranjang. Bayi itu adalah Musa kecil. Siti Asiyah begitu bahagia bisa menemukan sosok bayi yang bisa dijadikannya sebagai anak angkatnya. Ia begitu sayang kepada Musa kecil. Walaupun Fir'aun begitu jahat, ia tidak menyukai bayi Musa kecil. Tetapi karena rayuan dan bujukan Siti Asiyah, akhirnya Fir'aun menerima kehadiran Musa di kerajaan. Waktu pun berlalu. Bayi Musa kecil dirawat dengan baik, penuh dengan kasih sayang oleh Siti Asiyah. Hingga Musa pun beranjak dewasa. Dalam kisahnya, Musa didakwa dan akan diberikan hukuman mati oleh Fir'aun. Hingga Musa melarikan diri menuju tempat yang aman. Di sana, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun. Hingga Nabi Musa dan Nabi Harun pun datang ke Fir'aun dan menunjukkan mukjizat sebagai tanda kerasulan. Di sanalah awal dari keimanan Siti Asiyah. Asiyah mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh atas keimanannya. Awal keimanannya, ia menutup rapat rahasia atas keimanannya. Ia tidak mau Fir'aun mengetahui keimanan di dalam hatinya. Hingga di saat salah satu pelayan terbaiknya dihukum mati oleh Fir'aun karena beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Siti Asiyah pun memberanikan diri untuk membuka suara dan tidak lagi merahasiakan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Fir'aun marah dan sangat membenci Siti Asiyah. Siti Asiyah mendapat hukuman yang sangat berat. Ia dijemur di atas pasir panas
dalam teriknya matahari. Bahkan dalam sebuah hadis jelaskan, salah satu siksaan yang diberikan Fir'aun ialah Siti Asiyah diikat dan dipasak dengan 4 pasakan, 2 pasak di tangan dan 2 pasak di kaki. Dalam kesakitannya, ia tetap tegar mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika Fir'aun dan tentaranya pergi, maka malaikat datang menaungi Siti Asiyah dan menunjukkan surga tempat ia kembali, sehingga ia tersenyum manis melihat kebahagiaannya nanti di surga. Dalam kesakitannya, Siti Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah Tuhanku, bangunlah bangunan rumah di sisimu untukku di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Lalu suatu hari ketika Fir'aun datang, Fir'aun melihat Siti Asiyah tersenyum. Lalu Fir'aun menanyakan, kenapa ia tersenyum? Wahai Asiyah, kenapa engkau tersenyum? Asiyah menjawab, aku tersenyum karena Allah telah menunjukkan surga tempat aku kembali. Fir'aun mendengar hal itu sangat marah dan sangat marah. Dan akhirnya Fir'aun pun menghukum mati Siti Asiyah. Itulah kisah Siti Asiyah yang tetap memperjuangkan keimanannya walaupun dihukum dengan hukuman yang sangat berat oleh Fir'aun. Semoga menjadi kisah yang penuh hikmah, yang beri motivasi kita untuk tetap mempertahankan keimanan kita dalam berbagai keadaan. Itulah Siti Asiyah, salah satu dari pimpinan wanita surga nanti. Baik, terima kasih yang sudah simak kisahnya. Jangan lupa untuk share dan like videonya serta subscribe channel Adam History. Ingat, subscribe itu gratis. Kalian boleh komen di bawah untuk kisah menarik selanjutnya. Dan akhirnya saya Adam Ilyasin. Selamat jumpa kembali lagi nanti di Adam History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.